Orang tua adalah sosok yang mengandung, merawat, menghidupi, sekaligus mendidik seorang anak sejak bayi sampai dewasa. Namun, apa jadinya jika sang anak justru membawa konfliknya dengan orang tua ke meja hijau di saat usia orang tua sudah renta? Inilah yang sedang marak terjadi akhir-akhir ini. Banyak anak seakan berlomba-lomba menantang orang tua mereka di pengadilan. Di Demak, seorang remaja putri melaporkan ibu kandungnya karena kasus kekerasan. Di Kendal, seorang anak menggugat ibunya sendiri karena membuka warung dan gubuk sederhana di tanah warisan untuk sekedar bertahan hidup. Di Bandung, 3 bersaudara juga kompak menggugat ayah kandungnya dengan nilai fantastis. Kakek berusia 85 tahun ini digugat 3 miliar rupiah karena dianggap menguasai tanah warisan mereka. Bahkan, sang ayah sampai mendapat ancaman dan tindakan intimidasi dari anak-anaknya. Walaupun beberapa kasus berhasil diselesaikan melalui mediasi, hal ini dinilai sudah mencederai aturan yang tertulis dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 45 Ayat 1 yang berbunyi, kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya. Juga dalam Pasal 46 Ayat 1 dan 2 yang berbunyi, anak wajib menghormati dan merawat orang tua menurut kemampuannya ketika sudah dewasa. Konflik di dalam keluarga adalah suatu hal yang kerap terjadi. Justru dengan adanya perbedaan pendapat, baik anak dan orang tua dapat sama-sama belajar untuk mencari solusi terbaik yang dapat diterima oleh setiap anggota keluarga. Sayangnya, sikap kekeluargaan ini tidak berlaku bagi semua masyarakat. Sebetulnya ini sesuatu kasus-kasus yang sangat disayangkan ya, karena mengingat seharusnya sebagai satu keluarga itu justru punya kedekatan yang diharapkan lebih, sehingga kalau ada masalah seharusnya bisa diomongin secara kekeluargaan kan ya, harusnya diomongin secara baik-baik. Tapi kita nggak bisa pungkiri juga sih bahwa yang namanya konflik di dalam keluarga itu juga pasti ada. Nah, kalau memang kasus ini marak, ya pertama mungkin juga bisa jadi karena sosial media juga ya, maksudnya akhirnya jadi banyak yang terekspos. Jadi kalau menurut saya sebetulnya kasus ini bukan kasus yang mengagetkan dalam arti karena konflik keluarga itu pasti ada, tetapi ketika sebegini ekstrimnya sangat disayangkan karena seharusnya bisa ada jalan tengah, jalan kekeluargaan yang lebih baik kan di antara keluarga gitu. Ketika seorang anak itu tiba-tiba berani melakukan suatu tindakan yang ekstrim, memang bisa jadi beberapa hal. Yang pertama, ketika anak ini mungkin memang punya kecenderungan untuk dimanjakan oleh orang tuanya. Mereka yang tumbuh dengan pola asuh yang terlalu dimanjakan, akibatnya jadi tidak terlalu berempati pada orang lain. Bisa jadi ini juga muncul karena adanya ledakan emosi. Maksudnya artinya gini, kita nggak tahu apa yang terjadi di dalam keluarganya, mungkin ya dari masa lalu sampai masa sekarangnya, sehingga ada tiba-tiba ada ledakan agresi yang terpendam, mengakibatkan perilaku yang ekstrim. Pertama adalah selalu membangun komunikasi yang positif. Komunikasi yang positif itu artinya ketika kita berbicara dengan anggota keluarga kita juga perlu menggunakan pendekatan yang baik, misalnya untuk tidak defensif, untuk tidak sangat dominan, perlu memberikan kesempatan untuk anggota keluarga lain juga berpendapat gitu ya, beropini, sehingga mereka nggak mendem semua apa yang sebetulnya dirasain. Kemudian yang kedua, harus saling menghargai. Saling menghargai itu artinya mencoba untuk memahami satu sama lain. Memahami satu sama lain itu menjadi sangat amat penting karena akhirnya bukan cuma peran yang kita jalankan, bukan saya sebagai orang
seorang ibu, sebagai seorang anak, sebagai seorang adik, bukan itu. Tetapi kita sebagai seseorang ya, sebagai suatu individu yang ada di dalam situ, yang juga butuh untuk didengar dan juga untuk dihargai. Kemudian yang berikutnya perlu juga membangun quality time. Jadi setiap anggota keluarga pasti punya kesibukan masing-masing, tetapi akan sangat baik ketika selalu ada waktu untuk saling memberikan kasih sayang. Karena dengan begini ada bonding atau attachment yang positif, maka ketika salah satu dari anggota keluarga ingin melakukan sesuatu yang rasanya akan menyakiti, itu akan dipikir dulu, akan ada proses memikirkannya dulu, sehingga bisa menghalangi perilaku-perilaku yang cenderung ekstrim. Oleh karena itu sobat, marilah kita kembali memupuk rasa sayang, saling menghargai, dan saling menghormati fungsi dan peran masing-masing anggota keluarga, sehingga dapat membuat ketahanan keluarga semakin kuat. Dengan ketahanan keluarga yang kuat, konflik apapun yang akan muncul di kemudian hari dapat diselesaikan dengan kepala dingin demi kepentingan bersama. Yuk sama-sama kita bangun pondasi yang kuat dalam keluarga kita. Dengan ikatan keluarga yang tangguh, niscaya keluarga Indonesia akan melahirkan generasi berkualitas di masa depan. Ayo berubah untuk Indonesia yang lebih baik.